Kita mulai ya. Oke, selamat siang Bapak Ibu, buat waktu dan kesempatannya. Pada kesempatan ini saya sebagai guru angkatan 8 ingin mempresentasikan aksi nyata menyusun keyakinan kelas. Dan kebetulan Ibu kita juga ditugaskan oleh Bapak Kepala untuk menyusun keyakinan kelas juga di kelas masing-masing. Jadi ini menjadi masukan lah buat Bapak Ibu bagaimana nanti kira-kira kita bisa mengerjakannya. Yang pertama kita kasih dulu penjelasan kepada siswa apa itu keyakinan kelas. Kemudian kita hubungkan dengan peraturan-peraturan yang biasa dilakukan, kan? Kita kasih penjelasan dulu karena adik kita belum terbiasa dengan istilah keyakinan kelas. Jadi kita kasih dulu penjelasan hubungannya dengan peraturan sekolah bagaimana, peraturan kelas bagaimana, sehingga mereka memahami dulu apa itu keyakinan kelas tersebut. Jadi biasanya kita kan membuat dalam bentuk perintah dan larangan kira-kira seperti itu ya. Tapi dalam keyakinan kelas kita melihat nilai-nilai kebajikannya. Jadi apa nilai-nilai kebajikan yang dalam peraturan kelas itu yang kita tuliskan nanti. Jadi ini kita bisa gunakan dengan beberapa metode. Bisa kita langsung bagikan kertas atau bisa nanti yang menyediakan kertas. Kalau boleh kita memanggil satu-satu. Intinya kita harus mendata nilai-nilai kebajikan apa yang bisa anak didik kita mengerti. Boleh juga dalam bentuk peraturan. Kalau dia dalam bentuk peraturan misalnya jangan mencuri begitu, atau tidak berlarian di sekitar kelas waktu jam istirahat, atau tidak masuk jam istirahat, tidak masuk di dalam kelas ketika jam istirahat. Kalau itu dalam bentuk peraturan tidak apa-apa, nanti kita ubah dia menjadi nilai-nilai kebajikan gitu. Jadi kita kumpulkan dulu semua pendapat-pendapat dari murid. Kalau saya lambat, saya tulis masing-masing di papan tulis nilai-nilai kebajikannya, peraturan-peraturan apa yang mereka sarankan. Kita tulis, nanti kita kelompok-kelompokkanlah itu ke dalam nilai-nilai kebajikannya. Nilai kebajikan itu misalnya kesopanan, tanggung jawab, rela berkorban, misalnya hal seperti itu. Kita masukkan dia menjadi satu kata atau satu frasa yang positif, kira-kira seperti itu. Jadi di sini anak didik mengerjakan setelah kita kumpulkan, kita bisa kita sepakati nilai kebajikannya, dituliskanlah ke dalam kertas. Boleh dalam kertas origami seperti ini, boleh juga langsung kita tuliskan di kertas di kartonnya itu. Tapi lebih bagus kalau saran saya di kertas origami bisa dibuat dalam bentuk hiasan-hiasan tertentu. Untuk kalau misalnya kayak saya buat di kelas saya itu akhirnya kami menyepakati 5 nilai kebajikan ya. Jadi yang lain kan belum dapat kerjaan kan, jadi saya menyuruh mereka membuat bentuk bintang mereka sendiri dengan nama dan tanda tangannya. Jadi kalau saya meminta mereka untuk buat bintang, di dalamnya ada nama, ada tanda tangannya. Dan Bapak Ibu bisa buat dalam bentuk yang lain. Ada saya lihat dulu bentuk tangan misalnya, ada yang bentuk rumah atau apa. Yang penting itu dikerjakan oleh masing-masing murid tersebut. Dan artinya ketika ada nama dan tanda tangannya, berarti mereka menyetujui tentang nilai-nilai kebajikan tersebut. Ini terakhir dipresentasikan ke siswa. Jadi saya ajak mereka memfoto dulu sebelum akhirnya nanti di SMS. Jadi inilah kira-kira hasilnya. Kalau ini yang saya bawa sebagai contoh itu hasilnya, ini yang dikerjakan oleh kelas 75. Jadi Bapak Ibu bisa membuat dengan kreativitas yang lain di kelas masing-masing supaya
bisa dilihat langsung oleh anak didik, dan kalau bisa jangan terlalu banyak supaya bisa diingat. Jadi untuk apa keyakinan kelas ini? Keyakinan kelas ini nanti fungsinya untuk kita melakukan yang namanya restitusi. Apa itu restitusi? Jadi restitusi itu kita mengajak siswa untuk memperbaiki kelakuannya sendiri tanpa harus menghukum misalnya, tanpa harus memarahi, tapi kita ajak mereka untuk menyadari kesalahannya dan memperbaiki kelakuannya dengan apa yang mereka pikirkan. Nanti kita akan bahas sedikit restitusi karena ini ada hubungannya dengan keyakinan kelas. Karena kalau hanya dibuat keyakinan kelas tanpa ada tindak lanjutnya, kita sama aja kayak membuat peraturan gitu kan. Tapi ini nanti yang akan terus dibahas ketika kita bertemu dengan murid yang melakukan satu tindakan yang salah. Bintang yang sebelumnya itu tapi ada. Apa? Bintang yang 6 ini berapa yang tidak ada? Yang 6 sama yang Israel. Iya. Kalau warna orange orange. Nah ya. Jadi kira-kira seperti inilah. Boleh yang lain, tapi saya kebetulan menggunakan bintang. Jadi inilah nilai-nilai kebajikan keyakinan kelas kami: saling menghargai, peduli, bertanggung jawab, mandiri, dan tolong menolong. Jadi nanti ketika anak didik kita yang misalnya melakukan mengganggu kawannya, nah, kita hubungkan dia dengan nilai kebajikan ini, berarti dia tidak saling menghargai. Seperti itu. Karena menyadari saling menghargai itu penting. Berarti tindakanku ini bukan tindakan yang menunjukkan sikap saling menghargai. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Ada yang perlu ditanya tentang ini? Jadi kita bahas sedikit gitu. Ini pertanyaan Pak. Ya. Ini masalah keberadaan mahasiswa. Ya. Berarti di sini siswa kita jelas harus sudah sadar betul lah. Sudah sadar betul. Ya. Tapi tadi kalau bukan dengan saya tidak menghargai, berarti ketika dia berbuat salah atau tidak melakukan saya sudah tidak saling menghargai dia. Pasti kesadaran dari Iya, harus dari diri dirinya sendiri. sendiri. Nah. Luar biasa. Saya lupa. Kita sudah tepuk tangan untuk Memang itulah tujuannya kita. Jadi bagaimana mereka bisa menyadari itu? Nah, itulah kita dituntut untuk memproses itu supaya mereka bisa menyadari. Ini udah mau pulang? Iya. Ya udah, kalau mau pulang, terima kasih. Iya. Ini Lagi ditambahkan. Demikianlah yang bisa saya sampaikan untuk itu. Saya ucapkan terima kasih buat kesempatan yang Bapak Ibu telah berikan. Jika ada waktu kita akan melanjutkan lagi besok ya di segitiga restitusi, karena lanjutannya ke situ. Jadi keyakinan kelas ini lanjutannya ke segitiga restitusi supaya anak-anak kita bisa memperbaiki lakunya. Terima kasih buat waktu dan kesempatannya.